Sebenarnya tidak ada sampah yang kotor atau menjijikkan. Karena pada dasarnya setiap barang bekas itu istilahnya tidak bau gitu. Timbulnya bau itu ketika tercampur antara sampah organik dan anorganik. Karena supaya sampah itu namanya mulia gitu, jangan sampah itu kesannya masyarakat itu kotor, jijik ya. Sampai bahasanya ini loh dari mantan. Jadi bahasa sampah diganti dengan mantan gitu. Kita jangan istilahnya kemudian dilarang membuang sampah di sini. Kemudian tidak dikasih alternatif ya mau buang di mana. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian, balik lagi di Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai kegigihan dan keistiqomahan dalam memulai dan menjalankan suatu gerakan yang manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mengenai apa gerakannya, bagaimana kiat dan prosesnya, dan juga apa saja kegiatan beliau nanti akan kita kupas lengkap hari ini. Tapi sebelum itu kita cek dulu ikhbar.com hari ini. 10 tahun lagi sampah plastik tak tertampung di bumi. Ada lebih dari 430 juta ton sampah plastik yang diproduksi setiap tahunnya dan mirisnya hanya 10% yang berhasil didaur ulang. Terkait isu ini, 60 negara yang tergabung dalam koalisi sepakat untuk menekan proses produksi sampah plastik yang disepakati dalam kesepakatan global. Namun sayangnya beberapa negara yang justru memproduksi plastik terbesar di dunia menentang dan menolaknya. Kemudian ada teladan tata kelola sampah ala Ibu Qoria. Kisah inspiratif Ibu Qoria mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Menurut beliau, manusia memiliki potensi untuk menghasilkan sampah di setiap kegiatannya. Hal itu sudah seharusnya memunculkan kesadaran dan kepedulian masing-masing manusia untuk mengelola sampah sendiri, terutama sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga pribadi untuk meminimalisir polusi dan emisi. Dari langkah-langkah ini, beliau mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah dan lembaga terkait. Oke, Barian, narasumber hari ini adalah the woman of the news. Di saat banyak orang menghindari sampah, beliau justru menjadikannya sebagai pintu gerbang perubahan. Dari desa, beliau memulai gerakan yang membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah bentuk iman serta ikhtiar untuk menjaga peradaban negara dan dunia. Kita sambut bersama-sama, beliau adalah Ibu Nyai Hajah Siti Qoria, Master Pendidikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat dan merasa semangat terus. Apalagi ketika diundang oleh Ikhbar ya. Ya luar biasa. Karena apa ya, kita di Ikhbar ini mau cerita mengenai sampah-sampah gitu ya. Kita kan sering kali gitu ya, tugas kita sebagai lembaga penanggulangan bencana ya, itu terutama masalah sampah itu menjadi topik yang sangat menarik bagi saya. Akhir-akhir ini kegiatannya apa Ibu, atau kesibukannya sedang menjalankan program apa gitu hari ini? Akhir-akhir ini kemarin itu terakhir kita sempat ke Pondok Pesantren Kempek ya. Itu luar biasa sekali. Pondok Pesantren Kempek itu bisa mengelola sampahnya Mbak. Bisa mengelola sampahnya, padahal sih sekitar 5.000 santrinya, tapi terkelola dengan baik. Sehingga kita merasa istilahnya dalam pembinaan ini merasa senang gitu, karena biasanya pesantren itu ya sampahnya beda Mbak dengan sampah pasar, dengan sampah yang di sekolah itu beda-beda ya. Kemudian kita juga sering ke sekolah-sekolah gitu. Akhir-akhir ini juga kita dengan Lazisnu ya, bikin buku saku tentang kebencanaan gitu. Mitigasi bencana gitu ya? Iya, terutama ini masalah penanggulangan masalah sampah di dalamnya gitu. Luar biasa. Oke Ibu,
tadi kan sudah dimulai ya pembahasan soal sampahnya. Menurut Ibu sendiri dari definisi sampah itu sendiri apa Bu? Apakah hanya barang bekas yang tidak terpakai atau mungkin hanya berbentuk plastik saja yang dikatakan sampah atau bagaimana definisi sampah itu sendiri Bu? Ya, menurut saya sampah itu, jadi kadang orang itu sampah itu menganggapnya sampah itu barang bekas yang kotor dan menjijikkan ya. Iya. Tapi kalau sampah sendiri itu sebenarnya tidak ada sampah yang kotor atau menjijikkan. Karena pada dasarnya setiap awal barang bekas itu asalnya itu tidak kotor dan istilahnya tidak bau gitu. Nah, timbulnya bau itu, sampah itu ketika tercampur antara sampah organik dan anorganik gitu. Ya contoh gampangnya, kalau di dapur itu sekarang kan ini Mbak, jadi orang tuh pengennya, termasuk ibu-ibu ya yang masak itu kan disediakan kresek, kemudian dibuka, semua sampah dicampur, dia masak gitu. Masak yang berbahan organik, contoh masak kangkung gitu, petik-petikan kangkung, bruk di situ. Nanti bekas Indomie di situ, bekas kopi di situ. Jadi itu akhirnya tercampur. Sedangkan potensi nyampah setiap orang itu, kita bicara dari rumah dulu ya Mbak. Setiap orang itu baru melek saja sudah nyampah gitu. Kalau bapak-bapak contoh ya, bangun tidur minta disediakan kopi, itu sasetannya biasanya sampah. Kemudian rokok juga sampah. Setelah itu jajan apa biasanya ada styrofoam, ada sekarang itu kan luar biasa ya. Sampah plastik yang sekali pakai itu sudah jadi bungkus makanan, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu. Tidak halnya beda halnya dengan dulu gitu. Kalau dulu kan masih pakainya organik, jadi bekas bungkus itu nggak masalah gitu. Nah seperti itu Mbak. Jadi menurut saya sampah itu ketika sudah dipilah-pilah, tadi kan masih dicampur tuh, ketika organiknya dipisah, kita itu di dapur tuh harus punya tempat organik gitu, sampah organik, kemudian sampah yang bernilai ekonomis. Nanti kalau kita saya pribadi ya, keluarga saya kasih karung 3 digantung. Karung itu nanti isinya ada yang bekas-bekas dari plastik, contoh bekas aqua gelas. Kalau sekarang kan ya tamu aja disuguhinya pakai aqua gelas. Jadi itu pasti ada sampah plastiknya dan itu harus diamankan. Jangan sampai dibuang sembarangan, karena kalau plastik itu susah hancur ya. Tidak terurai selama ratusan tahun gitu. Jadi harus hati-hati, karena fatwa MUI juga kita harus mengelola sampah dengan bijak, terutama sampah plastik gitu. Nah itu sudah banyak larangan kita membuang sampah sembarangan. Dari kalangan NU juga pernah dalam Munas ya, itu dibahas masalah itu. Dan itu kalau sampah plastik itu ya haram kalau dibuang sembarangan, harus dikelola. Maksudnya dikelola ya seperti itu. Jadi di rumahnya kita harus menyiapkan beberapa tempat sampah yang bernilai ekonomis. Dan kalau sampah organik juga termasuk nilainya besar, maksudnya banyak juga kalau dikumpulkan itu. Nah nanti yang nilai ekonomis kayak tadi aqua gelas, aqua botol, kemudian kaleng-kaleng bekas minuman, larutan, kaleng bekas susu ruang gitu kan. Itu semua dipisahkan dan itu bernilai ekonomis. Jangan kita malas karena seberapa sih nilainya, berapa nilainya, tapi bukan itu. Itu kalau kita merawat atau memisahkan sesuai dengan pengolahan yang dianjurkan, itu insya Allah akan berkah. Karena kita sudah di samping ada nilai ekonomis juga kita sudah melaksanakan bahwa kita itu dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kita sudah taat aturan. Nah setelah itu nanti ada sampah residu. Sampah residu itu sebetulnya sangat sedikit ya. Kalau
kita masuk ke ekonomis kemudian residu sebetulnya kalau bisa mengelolanya lagi sudah tidak ada lagi. Tapi residu itu sedikit dan bisa kalau kita itu alternatif pokoknya sekarang ini kita jangan bicara nanti dibuang di TPS atau TPA. Karena ya mohon maaf Kabupaten Cirebon ini armadanya masih sedikit. Jadi untuk mengangkut sampah itu masih tergilir per desa itu beberapa hari baru terangkut. Jadi nunggu numpuk dulu baru terangkut. Kemudian jarak tempuh antara TPA juga terlalu jauh ya. Jadi satu armada itu bisa hanya sehari itu hanya bisa mengangkut beberapa rit saja gitu. Seperti itu Mbak. Jadi kita harus bijak sendiri. Setelah tadi organik sudah terpisah, anorganik sudah menjadi sampah ekonomis yang bisa dijual. Nanti juga ada yang keliling Mbak. Iya. Yang namanya tukang rongsok ya. Itu nanti kalaupun kita sedekah juga dia sangat senang gitu. Kita sedekahkan. Nah, residunya contoh kecil kalau saya itu keluarganya cuma 4 contoh. Sampahnya juga paling kalau satu orang 5 sampah itu kan 20 sampah. Yang saset-saset itu kita bakar saja, pagi dibakar, sore dibakar. Tapi pakai tungku yang sederhana yang nantinya ketika istilahnya ada kalau kebul asap-asap itu bisa kita tutup gitu kalau sudah selesai. Nah itu juga nanti abunya kan bisa dikuras gitu. Sebetulnya kalau kitanya diniati kayak ibadah sholat itu kan wajib gitu ya. 5 kali sehari. Nah ini 2 kali sehari aja. Pagi dibakar, sore dibakar. Sedikit udah selesai. Jadi tidak keluar sampah itu. Sudah tanggung jawab kita selesai dari rumah masing-masing gitu. Itu pun karena kita sudah melakukan itu ya. Meskipun sampahnya banyak. Saya kan istilahnya punya toko itu. Tapi sampahnya sudah masing-masing sudah masuk ke sampah yang bernilai ekonomis, sampah organik dan residu sudah teratasi semua. Karena saya untuk residu yang tetap aja banyak ya, bikin pembakaran yang efektif, yang tingginya 9 meter kalau nggak salah. Jadi tidak mengganggu ketika pembakaran berlangsung. Itu kalau kita kan istilahnya yang untuk skala pabrik begitu ya. Jadi harus bikin sendiri, jangan merepotkan pemerintah gitu. Oke Bu, tadi kan sudah sudah disebutkan, sudah disinggung juga kalau misalkan sampah itu makanya ada beberapa yang menganggapnya menjijikan, kotor dan lain sebagainya. Karena alasan itu kan orang-orang justru menghindari sampah itu sendiri kan ya. Nah, apa sih yang bikin Ibu tergerak, latar belakang Ibu akhirnya memutuskan untuk fokus di bidang ini gitu Bu, memilih jalan ini? Iya. Jadi pernah terjadi pada masa saya sebagai kuwu ya, kuwu itu kepala desa. Ada laporan masyarakat itu jatuh terpleset oleh sampah plastik yang sudah masuk wilayah jalan. Jadi sampah liar itu adanya di bahu jalan Mbak. Di bahu jalan, kemudian karena setiap hari awalnya siang buang 1 orang 2 orang. Nah kemudian temannya banyak sekali yang ikutan. Akhirnya ya itu setiap paginya pagi subuh-subuh Mbak. Sebetulnya dia tuh punya malu juga karena salah gitu ya. Jadi subuh-subuh buang gitu kan. Akhirnya lama-lama trotoar itu udah penuh dengan sampah, masuklah ke bahu jalan. Hampir separuh jalan itu sudah tertutup oleh sampah. Kalau sampah plastik kan itu nggak hancur-hancur. Kalau sampah kardus, koran, daun itu sih hancur lah, mudah terurai gitu. Kalau sampah plastik nggak hancur-hancur gitu.
Akhirnya kalau hujan itu kemasukan air gitu ya, terus terpleset. Ya ceritanya sih itu terpleset karena banyak sampah plastik. Nah, sampai dengan patah tulang gitu. Nah, akhirnya kita sadar bahwa jangan sampai sampah itu kemudian mengganggu lalu lintas gitu. Tanggung jawab kita sebagai orang pemerintah ya harus mengatasi masalah itu. Akhirnya trotoar itu yang isinya sampah-sampah, pada saat itu saya ingat dapat bantuan reward dari reward pajak. Itu kita pajaknya ranking 1 terus gitu, tepat dan lunas gitu, lunas terus dapat reward. Nah langsung take action. Sampah itu kemudian kita bersihkan dengan masyarakat itu Mbak. Siapa yang pada saat kita mau action, kita pengen tahu siapa orang-orangnya. Jadi dijaga. Coba lihat di data siapa yang membuang sampah di situ. Yang jaganya juga kita bayar, karena kita kan punya anggaran, dibayar. Adalah datanya muncul. Nah ketika mau action membersihkan, orang-orang tersebut dipanggil semua. Ini saya ada datanya ini. Ya mereka ngaku karena mungkin ya pelakunya itu. Akhirnya untuk membersihkan itu tapi masyarakat yang kreatif, terus istilahnya pengen membantu ya ada yang dengan sendirinya gitu ikut. Nah kita ke situ itu dengan Polsek ya, kegiatannya bareng Polsek. Akhirnya sampah aman, di jalan nggak ada, di trotoar juga udah. Terus kita alihkan sampah itu, masyarakat harus ada, pembuangan tuh harus ada. Kita jangan istilahnya kemudian dilarang membuang sampah di sini, kemudian tidak dikasih alternatif ya mau buang di mana. Kita kan sebagai orang yang berkewajiban mengurus masyarakat, jadi harus kasih alternatif tempat lain. Nah di situ pas kita di trotoar tapi tempatnya memang di tanah desa lah, tanah desa yang aman dari permukiman. Nah kita bangun pengolahan sampah di situ. Sebetulnya sampah itu ketika diolah kita pisahkan dulu organiknya itu bisa 50% loh atau 40% lah dari sampah anorganik dan sampah residu. Nah nanti residunya itu dengan anorganiknya itu bisa 50-50. Nah seperti itu. Kemudian yang tadi bekas trotoar yang sampah liar itu kita ubah menjadi pertamanan. Jadi bekasnya sampah itu subur sekali Mbak. Subur sekali tanahnya kita gali, dibikin taman. Ditanami mangga, petai, nah itu kan di bau-bau jalannya, tanami itu. Nah terus kasih tanda panah, buang sampah 50 meter. Jadi pengolahan itu dekat dari sampah liar tadi dan alhamdulillah berjalan itu. Jadi kita jangan istilahnya melarang membuang di situ tapi tidak dikasih alternatif. Tetap aja nanti cari yang lebih aman, yang lebih nyaman, tidak ada orang lagi. Seperti itu terus nantinya. Dan yang jadi masalah lagi, mengurus sampah ini Mbak. Ini skalanya desa ya. Ya biar masyarakat istilahnya ngerti permasalahannya kok kenapa. Berpindah-pindah tempat gitu. Ada yang desa yang istilahnya tidak mengelola sampahnya. Ada yang mengelola. Nah kemudian ada yang satu mengelola, yang satu tidak. Tapi masyarakat yang buangnya itu buangnya di contoh di desa A, yang buangnya masyarakat desa B. Itu jadi masalah juga. Jadi nanti tuh antar desa itu saling saling ini kan bukan masyarakat saya yang buang di sini. Ngapain saya mengelola sampah ini gitu kan. Seperti itu terjadi di masyarakat itu seperti itu. Jadi di mana-mana tuh di trotoar tuh ya saya sering sih kalau jalan ke Kempek dulu kan ada juga pengolahan sampah yang akhirnya tidak terkelola,
jadi pembakarannya jadi sampah juga. Itu kan antara Desa Pegagan dan Desa mana itu nanti kenapa nggak dikelola lagi? Karena diketahui bahwa yang nyampah di situ tuh bukan hanya masyarakat desa saya, orang lain pun di situ akhirnya saling menyalahkan, gitu, saling menyalahkan dan tidak mau mengelola. Itu problem-problem masalah sampah di setiap desa seperti itu yang ketemu. Dan yang luar biasa, makanya saya mengatakan luar biasa itu pesantren khas Kempek yang santrinya 5.000 orang itu bisa mengelola sampahnya, Mbak. Saya kemarin itu pembinaan ke sana sebagai ketua lembaga penanggulangan bencana dan perubahan iklim yang difokuskan ditugaskan oleh PCNU untuk istilahnya belajar dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan masalah sampah. Kita juga bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan instansi lain gitu, Dinas Kesehatan gitu, sebagai yang memiliki program Kesling kesehatan lingkungan gitu, ada Kesling gitu. Jadi sekali di kecamatan juga kita bersama puskesmas, bersama Kesling, kita action bersama. Seperti itu Mbak. Juga kalau masalah pesantren itu yang tadi saya katakan, pesantren Kempek itu sudah bisa mengelola organik, anorganik, kemudian residu juga. Jadi anorganik itu sudah bernilai ekonomis sudah selesai ya. Sudah ada yang ngambil rutin. Kemudian organik juga sudah bisa mengelola dengan dimanfaatkan untuk ternak maggot. Jadi bisa produksi maggot dari anorganik itu juga ada pelatihan Mbak dari santri, dari Indosemen juga. Nah kemudian juga kalau sudah ada SDM-nya atau sampahnya sudah bisa terkumpul banyak, itu sudah dikasih mesin press. Mesin press itu untuk residu. Jadi nanti zero waste. Zero waste sudah organik terkelola, anorganik sudah menjadi barang yang bernilai ekonomis. Kemudian residu juga sudah dipres, nanti kerjasama dengan Indosemen bisa. Jadi sudah selesai sampah. Kalau kita mengelola betul-betul istiqomah semangat itu ya sudah zero waste, tidak ada sampah lagi. Nah untuk sementara ini mesin presnya mungkin belum, SDM-nya belum istiqomah, jadi tapi tetap ditanggulangi oleh DLH dengan dikasihkan kontainer di situ, tempat sampah yang hijau itu. Nah seperti itu. Nah ada masalah yang luar biasa lagi, itu kan pengelolaan. Ada lagi meminimalisir sampah itu di sekolah. Di sekolah itu contohnya di kita ya di Nurul Huda, Yayasan Nurul Huda. Itu tadinya kan siswanya dari MI dan MTS itu ada sekitar 1000-an. Sampah yang sekali pakai, contoh habis beli jur-juran itu kan ada plastiknya, ada sedotannya. Nanti masuk beli, istirahat beli, pulang beli lagi. Jadi satu anak kadang 3-4 sampah ya gitu. Nah itu nanti kalau anak-anak pulang itu udah sampah berserakan gitu kan. Karena belum disiplin harus membuang sampah di tempat sampah, padahal sih disediakan itu. Tempat sampah itu ada sekitar 15 bekas cat yang 25 kilo itu sekitar 15. Nah karena ada program, kita ketemu program namanya program Gerik Gelas Piring Unik. Itu program Gerik ya, untuk menanggulangi masalah sekolah, sampah sekolah. Yang anak-anak itu yang masih biasa jajan-jajan sasetan itu ya, sama styrofoam yang biasanya jajan seblak, mie goreng dan lain-lain. Nah, cara menanggulangi yang seperti itu ini istilahnya lain sekolah, kasusnya lain juga, kadang-kadang keberhasilan dalam penanganannya juga berbeda-beda gitu ya. Nah,
Itu kasus di situ. Kemudian dicoba program GRIK, gelas piring unik. Jadi setiap siswa itu wajib membawa piring atau gelas yang tadi disebut GRIK itu ya. Iya. Piring atau gelas wajib dibawa seperti wajibnya membawa alat-alat tulis. Gitu. Jadi piring dan gelas. Gelas itu untuk apa? Untuk meminimalisir sampah yang tadi sekali pakai. Jadi untuk mengganti kalau beli jur-juran dia bawa gelas ke Es cekek gitu ya cekek ya. Ya, terus kalau beli yang istilahnya yang sekali pakai gelas. Nanti piring buat apa? Piring itu buat pengganti kalau beli seblak, beli bubur, beli Indomie goreng gitu kan, mie goreng. Nah, udah itu berjalan, Mbak. Tapi kemudian ada masalah baru. Mereka ngantri ketika mencuci. Jadi sekolah itu harus menambah keran. Dari keran yang 5 bisa sampai 25. Kita coba kerannya ditambah. Anak tetap disiplin. Nah, tapi pengawalannya itu luar biasa, Mbak. Dari penjaga sekolah, komite sekolah, wali kelas, guru, kepala sekolah, semua dan pedagang-pedagang terutama harus disiplin mengganti plastik sekali pakai dengan memakai gelas itu. Nah, akhirnya berhasil. Dari sampah yang tadinya 15 tong sampah itu yang 25 bekas cat 25 kilo itu bisa sisanya tinggal 7 saja. Dalam satu hari. Dalam satu hari. Jadi bisa 60-70% lah meminimalisir sampah. Nah, tapi itu tadi ya kita garis bawahi pengawalannya semua harus mengawal. Harus terlibat ya. Ya harus terlibat gitu. Terus yang bisa menarik itu bikin menarik anak-anak itu ada dari program itu ada bintang dari setiap pedagang. Jadi nanti kalau anak sudah 20 ditempelin di gelas bintangnya itu nanti dapat gratis satu contoh itu apa ya yang sasetan itu minuman sasetan ya nanti dapat satu gitu. Tapi setiap pedagang itu bintangnya beda-beda. Untuk ini ya untuk mengenali. Jadi berlangganan dengan satu pedagang aja, iya, yang biru, yang kuning itu pedagangnya masing-masing seperti itu Mbak. Jadi anak-anak itu tertarik dengan bonusnya. Seru itu. Ya jadinya nyari bintang. Iya, dengan apa ya ada marimas gitu kan ya yang sasetan-sasetan itu. Nah seperti itu Mbak. Iya, jadi anak-anaknya juga menyambut dengan baik ya programnya. Betul, programnya. Terus sambil juga dikasih apa ya di samping edukasi juga ada pembelajaran gitu ya, pembelajaran lingkungan gitu, kurikulum juga ada. Kemudian yang istilahnya anak-anak yang bisa kemudian sampai rumah juga kalau orang tuanya nyampah sembarangan dia bisa negur orang tuanya. Itu betul. Menjadi orang tua bangga gitu. Oh iya gitu bisa anak itu kok bisa apa ya disiplin gitu masalah sampah. Saya pikir kalau semua istilahnya sekolah terus diedukasi, masyarakat diedukasi, kemudian di masyarakat ini yang agak susah ya, yang masih susah. Kalau di sekolah kan tadi dari tim semua itu bisa, kemudian di pesantren juga. Nah di masyarakat umum ini yang belum kita istilahnya solusinya seperti apa masih seperti karena itu. Jangkauannya juga terlalu luas juga. Ya jangkauannya terlalu luas. Tapi insya Allah lah ke depan semoga saja pemerintah khususnya Kabupaten Cirebon ya bisa mengelola sampahnya dengan bijak, istilahnya sampai dengan zero waste seperti yang di Banyumas gitu. Iya, Karena saya juga pernah ke sana ya, pernah studi banding ke sana. Ya memang ada BLE itu pengolahan akhir itu ya luar biasa. Tapi bekerja sama dengan 5 kementerian tersebut. Jadi kita ya harus usahanya ya gitu. Semoga bisa lah dengan anggaran yang istilahnya fokus, kemudian pengerjaannya fokus juga insya Allah. Tapi tadi sendiri kan Bu, karena mungkin masyarakat kan jangkauannya terlalu luas ya makanya belum teredukasi dengan baik gitu ya.
Tapi sebenarnya sendiri mungkin kan masyarakat kan pada dasarnya memang sudah sadar gitu ya. Iya. Bahwa membuang sampah itu salah dan lain sebagainya. Apa sih kira-kira yang menjadi alasan bahwa masyarakat itu memandang sampah itu jadi dia buang sampah padahal sudah tahu bahwa itu salah juga. Terus juga bagaimana Ibu mengubah cara pandang mereka bahwa mereka salah dan mereka harus sadar soal itu gitu. Terus apakah Ibu pernah dibenturkan soal masalah itu dengan seseorang lain atau mungkin dengan lembaga lain atau bagaimana? Iya, ya memang seperti itu, Mbak. Jadi kita itu harus sabar. Khususnya di mungkin mungkinnya nggak hanya masalah sampah ya. Masalah lain juga mungkin bisa seperti ini. Jadi pernah ya Mbak ya, saya itu kan pada saat itu sebagai pembina Berlin ya. Ada Berlin komunitas Berlin gitu ya. Singkatannya apa tuh Bu? Penasaran ya Mbak ya. Berlin itu komunitas bersih lingkungan. Bersih lingkungan. Nah itu di Kecamatan Astana Japura sempat ada ya. Ketika mahasiswa pada saat itu komunitas itu kebanyakan anggotanya adalah mahasiswa yang lagi semangatnya gitu. Nah mereka itu sering belajar kan dari kota luar gitu, kayak di Jogja gitu kan, dari pengalaman sana, dari pengalaman Cina gitu mungkin ya, namanya mahasiswa semangatnya masih tinggi gitu ya. Saya sebagai pembinanya pada saat itu ikut aktivitas ya, ikut memantau, kadang-kadang juga mensupport ya kebutuhannya gitu. Nah anak itu ketika lagi action ya, lagi take action, sudah terjadwal, istilahnya dari setiap dusun itu ada jadwalnya. Terbentuklah bank sampah dari Berlin itu, kegiatan bank sampah yang sebetulnya itu ibu-ibu merasa terbantu Mbak. Dari setiap pengumpulan sampah kan hari Minggu. Kita itu ada pengangkutan ya, bikin ini jadwal, ada grup. Hari Minggu kita timbang, kita pengangkutan, ibu-ibu siap. Di dusun Manis di tempatnya siapa. Nah itu ibu-ibu pada bawa sampahnya ditimbang gitu. Pas di blok mana gitu, ada ibu-ibu yang nyeletuk gitu. Kok ini anak-anak dikuliahkan kok kenapa jadi pemulung, jadi tukang rongsok gitu bahasanya, coba luar biasa. Anak-anak ini kok dikuliahkan tinggi-tinggi, kenapa? Oh jadinya tukang rongsok gitu kan. Tapi karena mahasiswa itu biasanya sudah dibekali dengan apa ya, pembelajaran masyarakat gitu. Jadi nggak begitu terpengaruh gitu. Yang penting kita sedang berbuat baik. Kalau pro kontra pasti ada. Terus di samping pro kontra juga kadang-kadang ya itu termasuk penghinaan gitu kan. Itu hal yang biasa gitu. Nah semangat terus. Pada akhirnya itu memang sangat bagus Mbak. Dari beberapa desa itu bisa meminimalisir sampah lah. Sampah khususnya sampah yang bernilai ekonomis gitu ya. Yang tadi yang item-itemnya juga sudah disiapkan oleh mereka. Nah seneng ibu-ibunya ketika H-15 puasa itu tabungan dibagikan. Ya, karena nilai sampah juga kecil, tapi dengan perjuangan dia niatnya ibadah menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan dari sampah plastik yang kalau kita kelola dengan bijak tidak berbahaya, tapi kalau tidak dikelola akan berbahaya. Karena tadi kalau ada di sungai, kemudian isinya di bawahnya plastik semua, itu penyerapannya kurang penyerapan. Jadi nantinya akhirnya ke atas lah dan banjir itu. Di sawah-sawah juga nanti tidak subur kalau banyak sampah plastik gitu, karena memang tidak terurai gitu. Nah setelah itu kan ada yang dapat 300 sampai dengan yang tertinggi 500 gitu ya. Banyak ya. Iya, jadi aduh ini senang sekali, saya anaknya 2, kalau beli baju lebaran 100-an kan itu udah 200. Nah ini nanti 300-nya buat
beli fitrah Iya. dan jaburan-jaburan buat lebaran. Dia tuh lebaran tuh udah senang sekali tuh dari sampah gitu. Itu sedikit, tapi kalau kita istiqomah terus menerus ya akhirnya jadi uang juga. Ada juga saya membina juga bank sampah buntut pesantren. Itu maju Mbak, bank sampah buntut pesantren. Dalam 6 bulan itu berapa ton gitu. Dari sampah yang anorganik itu. Nah itu ada yang ditukar dengan emas Mbak. Emas logam mulia tuh. Iya. Itu yang dapat itu wah di posting lah di FB. Ini loh, ini sampah loh. Bahkan karena supaya sampah itu namanya mulia gitu. Jangan sampah itu kesannya masyarakat itu kotor, jijik ya. Sampai bahasanya ini loh dari mantan. Jadi bahasa sampah diganti dengan mantan gitu. Kalau mantan kan itu bekas gitu. Tapi ya kalau mantan kan bekas orang gitu. Jadi ini loh dari mantan. Tapi nanti bawa kasih keterangan mantan itu sampah bekas gitu. Jadi keren lah. Ibu-ibunya ada yang dapat emas, ada yang dapat ya seperti tadi sembako dan lain sebagainya. Seru Mbak. Nah, kita kembali ke sampah pesantren. Ada masalah yang berbeda dengan sampah pasar, sampah sekolah. Kalau sampah pesantren itu biasanya banyak kain-kain yang baju atau sarung atau apa gitu ya, yang jatuh kemudian tidak diambil-ambil gitu ya. Saya tanya yang pengelola bank sampah pesantren itu, sebetulnya sih itu tuh bukan kain yang dibawa ke ini ke bank tuh. Kalau kita masukkan ke laundry itu baru bukan sampah itu. Masukkan ke laundry kemudian dikembalikan itu rebutan. Tiba-tiba langsung ngakuin itu. Iya. Jadi solusinya juga sampah kain itu ya bisa di laundry kembali kemudian dibagikan. Ada juga yang memang kalau yang sudah rusak itu saya bekerja sama dengan ibu yang dari ini juga ya, pembina dinas lingkungan hidup gitu ya, yang menerima sampah-sampah kain itu nanti dia dibikin keset. Kayak kain perca gitu Iya, kain perca itu ya memang diguntingin, diperca dulu, terus bikin keset, dijahit di rumahnya gitu. Saya sempat ke sana untuk sosialisasi dan edukasi ke anak-anak sekolah ke situ. Gitu. Seperti itu. Itu kan kalau kita lihat kan sebenarnya contoh-contoh pengelolaan sampah itu kan sudah banyak ya di sekitaran kita. Tapi kan masih aja gitu ya beberapa orang tuh masih buang sampahnya sembarangan gitu. Apakah memang tutup mata saja atau memang belum merata tentang keteladanan mungkin atau mungkin contoh yang baik di daerahnya sendiri gitu Bu. Kira-kira kekurangan di masing-masing orang itu karena apa ya Mak? Padahal kan informasi sudah banyak sekali kan ya. Apa kurang keteladanan, apa kurang gimana? Ya itulah mungkin keteladanan ya. Atau mungkin karakter juga mungkin sekarang itu karena serba instan gitu. Pengennya ribet lah kalau dipilah-pilah begitu mungkin begitu. Jadi karakter tuh sekarang kayak masak aja udahlah saya tuh males masak. Bikin Indomie aja, praktis. Nah itu buang sampah juga pengennya praktis gitu mungkin, padahal sih itu berbahaya. Jadi ya mungkin sosialisasi juga kurang ke masyarakat itu, sosialisasi edukasi itu kurang. Dan kita rasakan ya mungkin saya kan sudah ke desa-desa gitu ya. Tugas sebagai lembaga penanggulangan bencana gitu kan ke desa-desa itu ya sosialisasi itu kurang sekali gitu. Terus juga kalau sosialisasi dan edukasi ada juga ya yang sadar itu masih sedikit gitu, masih sedikit kesadaran masyarakat itu. Hanya sekelebat aja gitu mungkinnya diterimanya. Iya gitu. Iya. Dari tadi kan sudah di-mention ya kalau Ibu bagian dari LPBI NU gitu. Kalau boleh tahu
program di LPBUNU itu ada programnya apa aja Bu? Kayak apakah programnya hanya fokus di pengelolaan sampah saja atau mungkin ada program-program lain yang sedang dirintis gitu? Kira-kira program yang sedang dijalankan oleh Ibu itu apa aja? Kalau program utama sih memang kita ditugaskan oleh PCNU ya, itu fokus di sampah gitu. Tapi memang karena LPBNU itu tidak hanya ngurus sampah, ada kebencanaan juga. Kalau di kebencanaan itu sudah istilahnya, kalau bencana itu kita pengennya sih nggak ada ya Mbak, Iya, tapi betul. tetap kita itu waspada dan bersiaplah ketika itu terjadi gitu. Kita juga banyak pelatihan-pelatihan. Nah itu biasanya kalau ada banjir atau kebakaran itu kita bantu-bantu take action, kemudiannya ada sekedar apa ya, bantuan sosial lah sebagai rasa turut berduka cita gitu ya, seperti itu. Tapi yang mungkin problem yang agak rumit, maksudnya tetap kita butuh semangat tinggi itu ya masalah sampah. Betul. Karena masalah klasik yang sangat unik gitu. Prosesnya panjang. Enggak selesai-selesai karena Iya, ini betul. mungkin permasalahan tidak hanya nasional ya, Iya. mendunia Mendunia, gitu. betul, Yang ya. tadi Mbak sampaikan itu ya dari beberapa negara ya itu problemnya itu gitu. Seperti Betul. itu Mbak. Tadi juga kan sempat disampaikan oleh Ibu bahwa pengelolaan sampah itu juga datang dari anak-anak muda Ya. gitu. Dari Gen Z. Gen Z gitu kalau istilah sekarang Iya. gitu. Kalau dari pengalaman pribadi Ibu sendiri bertemu banyak orang terutama anak-anak muda, pandangan mereka soal sampah itu sendiri bagaimana Bu? Apakah mereka sudah banyak peduli terhadap Iya. lingkungannya atau mungkin justru malah banyak yang enggan buat terjun di pengelolaan sampah? Iya. Ya itu kembali ke personal ya Mbak. Iya, betul. Ya. Kembali ke personal. Tapi saya sih merasa kalau di semua sekolah ada kurikulum tentang lingkungan, terus pembelajaran tentang lingkungan gitu. Ya tadi terutama masalah yang isu-isu yang sedang memang apa ya, merasa belum ada solusinya itu sampah gitu kan. Betul. Masih ini khususnya Kabupaten Cirebon kan masih di bahu-bahu jalan itu waduh, Iya. masih berserakan gitu, belum tertib ya. Jadi mungkin kita itu bukan hanya tugas pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus terus berjuang gitu, bagaimana sampah itu tadi bisa selesai dari rumah masing-masing. Tapi ya mungkin kalau residu itu harus ada ya itu nanti tanggung jawab pemerintah. Nanti kan sudah bisa meminimalisir kalau bisa dikelola dari rumah masing-masing. Karena tadi sebetulnya bisa kalau semua orang dikelola sampahnya itu sampai zero itu bisa. Karena kalau keluarga tadi cuma 2, 3, 5 sampai 5 itu sampah residunya sedikit kalau sudah dipilah-pilah. Organik tadi saya baru cerita globalnya aja ya, organik itu bisa dimanfaatkan loh. Saya tuh punya setiap hari organiknya itu karena sudah terpisah, itu yang ngambil saudara-saudara saya yang ternak entog, ternak ayam. Nggak pernah sampai bau, masih fresh sampah organiknya tuh. Jadi dikelola oleh mereka gitu. Kita juga sekarang tuh ilmu tuh banyak di YouTube tuh. Kalau kita semangat itu ya bisa itu cara mengelolanya seperti apa. Jadi nggak sempat bau, pagi dikumpulkan, siang sore udah ada yang ambil. Begitupun residunya. Kalau sampah yang bernilai ekonomis tadi kan sudah aman. Nanti ada yang keliling atau kita dibawa ke tukang rongsok gitu kan. Jadi itu sebagai ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan gitu. Nah tadi organik itu bisa seperti itu ya. Bisa juga kalau kita nggak ada yang ngambil, kita nggak ternak, ya sudah. Pot yang terbuat dari tanah aja tuh disiapkan di dapur. Jadi ketika kita di dapur itu kan sisir-sisir ya, sisir-sisir.
Kalau terong itu kan ada kulitnya, ada bonggolnya itu kan. Kemudian kangkung, terus kita makan jeruk kulitnya, kita makan pisang kulitnya, itu organik semua. Nah, itu dipisahkan, dikresek dulu atau langsung di tempat itu, bruk-bruk. Nah, kita itu nanti disiapkan. Sekarang itu banyak ya di sekitar kita itu pedagang bunga atau tanaman. Nah, itu dijual juga tanah buat tanam dan sekam di situ. Jadi nanti tuh sampah-sampah itu kita tutup dengan beli ke tukang bunga. Kalau rumahnya di sekitar itu ada tanahnya masih luas, kalau zaman dulu orang tua saya dulu itu di belakang rumah pasti ada jelombang ya. Bikin jelombang itu buat buang sampah, nanti plastiknya dibakar, yang organiknya dibiarkan buat dipisah pupuk gitu ya. buat pupuk itu. Jadi yang terurai sih dengan otomatis itu tidak dibakar gitu kan. Ya dulu sih sampai buang itu aja tuh namanya celekedong ya, ada bitingnya itu. Keteladanan ini, bicara keteladanan ya. Orang tua dulu itu keteladanan ke kita itu sampai celekedong ya. Dulu kan makan bubur beli di tetangga itu pakainya daun, ada bitingnya gitu tuh yang buat penahan itunya ya sebagai mangkok. Nanti sebelum dibuang tuh dibuka dulu, barangkali langsung dibuang itu kecocos itu. Jadi membahayakan gitu, dibuka dulu sampai begitulah. Nah, masalah sampah dulu orang tua bisa ngatur begitu. Kemudian juga kalau kita lihat masalah sampah apa ya, yang dulu nih, yang tidak sekali pakai. Dulu kan popok anak-anak itu kan bisa berkali-kali dipakai ya, dicuci dulu. Itu kan popok itu kan nanti kalau malam itu biasanya anak itu ada apa ya, kotoran. Itu kotoran tuh nanti kalau pagi tuh orang tua tuh ngajarin dibuang dulu. Ininya kotorannya dengan air yang mengalir disucikan dulu, baru nanti kita dicampur dengan yang tidak kena najis gitu kan, seperti itu. Nah sekarang itu sudah pakai pempes itu ya lebih terlena gitu, dikiranya sudah selesai dengan pempes itu. Padahal sih pempes juga harus masih dibijaki ya, jangan sampai masih ada kotorannya kita sedia di rumah kresek, satu kresek. Saya tuh sering take action di lapangan ya, di TPA ya, tempat sampah, tapi sampah liar gitu ya. Kita jumpai itu banyak sekali kresek-kresek yang full isinya pempes semua. Iya, di sungai juga gitu. Di sungai ya, itu di sungai biasanya yang buangnya ya pagi-pagi itu. Yang pagi-pagi itu yang repet-repet ya, belum kelihatan siapa itu wajahnya. Itu, nah itu. Ini kata saya, kalau saya berpikir tuh ini berapa hari dikumpulin ini di rumah ya itu kan. Nah padahal sih itu saya sering sharing gitu ya dengan adik gitu, dengan keluarga yang ngurusin punten ya, yang ngurusin seorang sepuhnya tuh, orang tuanya itu kan yang sudah kadang stroke itu kan, kotoran itu apa, itu dibuang dulu ke. Kalau kita bicaranya yang anak-anak dulu deh, anak-anak itu dibuang dulu di kloset ya, kotorannya. Nanti itu kalau pempes di bawahnya itu ada plastik yang mengait gitu, itu bisa dibuka dan keluarlah gelnya. Gel itu, ini masalahnya kalau nggak dibuka, gel nggak keluar, nggak bakalan hancur-hancur karena ada plastiknya. Kalau dibuka, dibuang itu. Ya kita jangan sembarangan buangnya, tetap kita dikasih tempat tak. Kayak tadi pot yang bentuknya dari tanah liat itu yang gede aja. Nah itu kembali ke pot yang tanah liat. Tadi pempes itu nanti gelnya hilang sendiri Mbak. Kena angin itu hilang, kena hujan hilang, kena matahari hilang gitu, cepet hilangnya. Nah itu kan berarti masalah pempes ya, yang kita jumpai, saya ketika take action di lapangan, di tempat-tempat sampah itu berkresek-kresek Mbak, isinya itu. Kalau saya kan dengan polsek kadang-kadang dengan Padan Ramil gitu ya, itu
oh inilah bergurau, ini siapa yang mau yang mau bingkisan ini dibuka isinya pempes semua. Nah padahal sih bisa seperti itu kan sudah hilang semua tuh gelnya. Yang berat kan gel. Nah kalau plastiknya itu kalau memang mudah sekali untuk dikeringkan gitu. Nanti yang tadi seperti tadi sedikit demi sedikit kita tiap hari. Pagi sore kita bakar, tadi ditungku juga yang nantinya kalau sudah berasap kita tutup gitu kan. Nah seperti itu sederhananya. Nah untuk masalah sampah yang di dapur organiknya itu yang tadi dari mulai bekas sayur-sayuran, dari buah apa kita taruh di situ, pagi masak selesai, semua organik ditutup dengan tadi sekam atau tanah. Kalau sudah tertutup nggak mesti tebel-tebel. Tertutup semua itu nggak akan bau. Nah udah ditutup aja, nggak apa-apa kalau dari bahan bekas kita punya ember bekas semuanya, nggak apa-apa pakai di ember bekas. Yang penting bocor-bocornya kita tambal gitu. Nanti tutup dengan bekas juga apa aja yang bekas gitu, baik dari triplek atau apa gitu. Nanti nggak bau. Besoknya kayak gitu kalau masih belum penuh masukin lagi ke situ. Sampai dengan nanti kalau sudah penuh itu beberapa hari saja, mungkin sekitar sebulan bisa jadi langsung media tanam itu. Nah seperti itu. Subur subur ya. Jadi enggak kalau kita memang kepeduliannya tinggi, itu ya sampai seperti itu, sampai di rumah sudah tidak ada sampah lagi. Sudah teratasi semua gitu. Jadi dimulai dari rumah dulu ya, gitu ya. Dari hulu dan hilirnya itu selesai gitu ya. Benar. Semuanya kan diawali dari rumah. Dalam satu desa aja ada berapa rumah, kalau dikumpulkan kan itu banyak ya Bu ya. Kalau sudah bisa dikelola sendiri. Jadi kalau bisa didata sih pemerintah desa itu mendata sampah kita itu berapa gitu ya. Sampah kita itu berapa. Banyak yang ini juga sih ada yang mengangkut gitu. Mengurus sampahnya itu sudah kepedulian tentang sampah sudah bagus ya. Ada juga yang menganggap sampah itu bukan masalah juga ada. Padahal sih ya memang masalah dan masalah besar itu. Harusnya semua menganggap ini masalah dan ada penyelesaiannya gitu. Bagaimana berjuang totalitas dalam menanggulangi masalah sampah. Kalau kita lihat sih sampai pengen ketemu Pak Gubernur Jabar ya, yang sekarang take action ada di sungai, pokoknya di sampah-sampah yang turun ke lapangan gitu ya. Merasa ada support gitu, merasa tersupport gitu. Nah kemudian juga yang mungkin permasalahannya belum terkelola itu kita masih sistemnya kumpul angkut buang. Jadi kalau tidak dikelola sampah itu kumpul angkut buang yang hanya kotornya memindahkan. Dari masalah pertama tetap aja masih masalah. Dan nantinya seberapa luas pun TPA pasti akan overload dan mencari tempat lain. Terus seperti itu. Sedangkan biasanya itu banyak kendala kalau ketika sudah ada TPA, masyarakat ada yang demo dan lain sebagainya karena bau. Ya seperti itu. Tapi kalau mungkin terkelola dengan baik, sampah itu tidak akan bau. Contoh kecil, saya punya tanah luasnya sekitar cuma 80 bata ya. Itu isinya sampah semua. Karena pengolahan sampah daur ulang plastik ya. Itu ada sekitar 5 ton kumpul di situ yang mau didaur ulang. Itu nggak bau Mbak. Tidak bau. Kita masuk juga nggak bau. Kecuali kalau kita ada yang kerja nemuin 1-2 di plastik gelas gitu yang bekas aqua yang tadinya ada kopinya, ada apa yang mengendap lama itu ya baru bau gitu. Ya itu yang tidak dari rumahnya tidak dipisahkan organiknya, akhirnya bau. Iya betul. Semuanya dimulai dari langkah kecil ya Bu. Iya betul. Untuk terakhir nih Bu, penutup
kalau misalkan semua orang melakukan hal-hal kecil itu, mengelola sampahnya sendiri, kira-kira apa benefit yang kita dapatkan 5-10 tahun ke depan nih gitu? Iya. Silakan. Jadi saya ingat kalau saya mau nyebrang sekarang itu di desa kita aja sudah lama sekali ya. Karena saking banyaknya kendaraan, saya langsung berpikir ini 10 tahun ke depan bagaimana kendaraan gitu. Nah, sampah juga saya berpikir begitu ya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, tadi ada tayangan bahwa 10 tahun ke depan itu sudah tidak tertampung oleh bumi. Tapi harapan kita itu ayolah kita totalitas ya. Sosialisasi, edukasi, eksekusi masyarakat dan pemerintah itu terus berjuang bareng gitu ya. Kalau terkelola ya tadi bisa jadi berkah. Itu bisa jadi berkah karena pada dasarnya semua sampah itu bisa didaur ulang dan bisa dirubah menjadi uang, didaur ulang kemudian menjadi uang, seperti itu Mbak. Jadi harapan 10 tahun ke depan sudah terkelola dengan baik gitu. Semoga. Iya. Ini harapan kita semua bersama ya. Betul. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak sudah hadir dan menyempatkan waktu di sama-sama. Ikhbar. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan topik yang berbeda, dengan tentunya dengan semua pengalaman yang Ibu punya. Teman-teman Ikhbarian di rumah, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jumpa lagi di episode Ikhbar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.